Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, di dalam Yesus Kristus kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau memberkati, menyertai kami Tuhan di dalam setiap waktu yang Engkau anugerahkan bagi kami. Dan saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan. Berkenanlah Engkau ya Allah untuk memenuhi hati dan pikiran kami, berkuasa atas kami di dalam merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Daniel 9 ayat 19. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Ali Tuhan, sai tangi homma, Ali Tuhan, sai marpamuati maroham, Ali Tuhan, sai para teate homma, jala patupa, unang pangernger, ala ni dirim, ale de batakku, ale naung targoar goarmu di atas ni hutam, dohot bangsom. Ya Tuhan, dengarlah, ampunilah, perhatikanlah, dan bertindaklah. Sahabat yang baik hati, tentu kita adalah orang yang rajin berdoa, memohon kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, menyampaikan segala isi hati kita kepada Tuhan. Daniel, dia berdoa, menyampaikan pergumulannya kepada Tuhan dengan apa yang sedang dia alami dan juga bangsa Israel yang sedang hadapi. Di dalam doanya, dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi di dalam doanya, dia menunjukkan kepeduliannya kepada umat Israel itu. Kita mengetahui Daniel adalah seorang pendoa yang sangat konsisten di dalam jam doanya. Apapun tantangan yang harus dia hadapi, bahkan sekalipun ketika dikeluarkan aturan bahwa semua orang hanya bisa berdoa kepada raja, tetapi Daniel tetap menyampaikan permohonan, berdoa sesuai dengan jam yang sudah dia lakukan, tetap kepada Tuhan saja. Bahkan ketika dia ditangkap dan dimasukkan ke gua singa, dia tidak menjadi gentar, tetapi dia berserah kepada Tuhan. Hari ini, dalam perenungan kita, di dalam doa Daniel, Daniel memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mendengarkan. Dan kita percaya setiap doa kita pasti Tuhan dengarkan. Tidak kurang tajam pendengaran Tuhan untuk setiap seruan kita itu. Pendengaran Tuhan kita itu sangat tajam kepada setiap doa-doa kita, kepada setiap seruan kita, ucapan syukur kita, permohonan kita supaya Tuhan mengampuni. Sebab kemudian Daniel meminta, ya Tuhan ampunilah. Karena mereka menyadari mereka terbuang ke Babel adalah hanya karena dosa pelanggaran mereka. Kesadaran akan kesalahan, kesadaran akan dosa, baik secara pribadi ataupun secara bangsa. Daniel memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni dosa, mengampuni kesalahan bangsa itu. Kemudian dia memohon supaya Tuhan memperhatikan dan bertindak dengan tidak bertangguh. Permohonan Daniel karena apa yang mereka alami,
permohonan Daniel karena kesadaran dari apa yang telah mereka lakukan, sehingga dia memohon supaya Tuhan memperhatikan dan bertindak karena diri Allah itu sendiri disebut atas umat itu. Artinya orang-orang atau bangsa Israel itu disebut sebagai umat Allah. Sebab pada masa itu pemahaman adalah ketika satu bangsa tertawan, maka Tuhan yang mereka sembah juga dianggap kalah. Maka Daniel memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memperhatikan dan bertindak supaya dengan tidak bertangguh, karena Allah itu sendiri dan Allah itu telah disebut atas umatnya dengan nama Tuhan itu sendiri. Sahabat yang baik hati, apa yang sedang kita alami sekarang, atau kesadaran apa yang ada pada kita saat ini? Apakah itu kesalahan? Apakah itu pergumulan? Apakah itu sakit penyakit? Apakah itu kesulitan? Maka datanglah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan di dalam imanmu. Dengarkanlah tuntunan Tuhan, dengarkanlah pimpinan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sungguh bersyukur ya Allah. Kami percaya Engkau mendengarkan doa kami. Kami percaya Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Kami percaya Engkau memperhatikan kami. Engkau bertindak atas kami karena kasih-Mu, karena diri-Mu sendiri ya Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Amin.